Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, banyak sekali informasi kesehatan mau kita sampaikan hari ini. Saya Edwin Lau, senang sekali bertemu lagi dengan Anda. Tentunya Go Healthy selalu menjadi inspirasi untuk Anda. Langsung saya kenalin dengan para praktisi kesehatan akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua hari ini. Ada Mbak Rita dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan tentu saja kami selalu memberikan Anda narasumber yang begitu berbeda-beda. Dari Anda hari ini ada Ibu Yeni, usianya 53 tahun. Dia mengalami satu jenis sakit, bukan sakit stroke, bukan diabetes, tidak. Tapi sangat mengganggu. Namanya adalah sakit sendi dan sendinya di lutut. Tapi dengan penggunaan teknologi laser, sekarang sudah tidak ada lagi rasa sakitnya. Kita sambut, ini dia Ibu Yeni. Ibu Yeni, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat, Ibu. Salam sehat. Pertama-tama mungkin sapa dulu ya. Iya. Pemirsa, teman-teman, keluarga di rumah yang sedang menonton. Iya, halo Safika, Fahri, Jovita. Mama ada di TV nih. Iya, luar biasa. Awal muasal dari rasa sakit nyeri-nyeri di sendi yang pertama kali itu ada di mana? Di dengkul ya, Di dengkul. lutut ya? Iya, lutut. Memang sakitnya kayak gimana? Jadi itu saya itu sakit kalau kelamaan, misalnya saya berdiri lama, kemudian kalau misalnya sholat kan itu kan sholat itu kan minimal 2 rakaat ya. Betul. Nah, pokoknya minimal tuh 5 menit kali ya kalau sholat berdiri, itu berdiri duduk. Nah itu sakit. Jadi ya? pas berubah posisi, dia kan lutut itu kan bergeser gitu. Iya. Sakit gitu. Berarti seperti ngilu gitu rasanya? Sakit, nyeri ya, ditusuk kayak ditusuk kayak gimana ya? Gesekan sendi. Gesekan sendi kan, Ya. kan kalau ada cairan sendinya kan nggak sakit ya. Kalau ini mungkin dia berkurang atau gimana gitu, jadi tuh sakit. nyeri, sakit. Tapi itu kan cerita lama ya. Iya. Sekarang sudah goodbye rasa sakitnya. Tapi kita lihat dulu, ini cerita dari kehidupan Ibu Yeni. Yeni Irawati punya riwayat masalah lutut pada beberapa waktu lalu. Ia berpesan agar jangan pernah menyepelekan hal ini. Awalnya, Yeni merasa nyeri lutut ini hanyalah masalah biasa yang mungkin akan sembuh dengan sendirinya. Sebelumnya saya merasakan nyeri di lutut saya ya. Itu kemudian juga ada nyeri saraf kejepit di pinggang. Namun, bukannya membaik, rasa nyeri lutut Yeni justru malah semakin memberat. Dari yang awalnya hanya sakit ketika sedang beraktivitas, rasa sakitnya juga menjadi terasa, bahkan ketika ia sedang tidak beraktivitas. Tentu sangat mengganggu aktivitas ya, akan menurunkan kualitas hidup kita, menurun ya, karena kegiatan kita sehari-hari terganggu. Kalau ada perubahan posisi dari duduk ke berdiri atau sebaliknya, itu merasakan nyeri. Penyebab nyeri lutut sendiri bisa bermacam-macam, dan sebagai seorang wanita, Yeni juga bisa lebih berisiko mengalami hal tersebut. Namun, kini semua masalah tersebut sudah jauh membaik. Yeni sudah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi nyeri di lututnya. Alhamdulillah rasa sakit yang di lutut saya itu sudah hilang, yang saraf kejepit saya juga sudah sembuh. Terima kasih untuk Equalizer yang telah membantu penyembuhan nyeri lutut saya. Ibu Yeni, sakit ini terutama di lutut, ini munculnya sekali-sekali atau ada waktu tertentu? Munculnya itu awalnya pada saat kita berdiri lama, kemudian berubah posisi dari berdiri ke duduk atau membungkuk ya, gitu. Berarti kalau ada tekanan dari atas tekanan, seperti itu. Berarti kalau Ibu Yeni tidur tidak terasa rasa sakit. Nah, setelah saya misalnya memasak misalnya atau jalan terlalu lama gitu. Setelah beraktivitas ya, betul, beraktivitas. Tapi belakangan kemudian kapan saja terasa nyeri ya. Iya, itu kan betul. awalnya cuma saat beraktivitas. Baik. Oke, kalau begitu kita main dulu deh kalau gitu ya. Menurut Ibu Yeni, nanti saya akan tanya benar atau salah. Pernyataannya begini pemirsa, bahwa wanita ini rentan mengalami yang namanya nyeri di bagian lutut. Menurut Ibu Yeni ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Karena saya mengalami sendiri. Karena Ibu Yeni perempuan. Karena kan wanita itu mungkin ya kan kalau itu kan ada masanya ya, seperti saya kan sudah berusia di atas 50 ya, mungkin sebentar lagi mau menopause, mungkin karena itu jadi mungkin zat-zat yang dibutuhkan di dalam tulang kita itu mulai berkurang ya. Oke, bagus banget. Oke, kita tanyakan praktisi kesehatan ya. Iya. Nah, Ibu Yeni mengalami rasa nyeri di lutut. Kalau suami?
Suami saya kebetulan kena serangan jantung. Oh, oke. Berarti tidak mengalami nyeri di lutut. Tidak, Jadi memang laki-laki dan perempuan berbeda ya. Juga berbeda resikonya terhadap nyeri lutut. Nah, mari kita lihat seperti apa sih karakteristik seorang perempuan begitu. Yang pertama adalah perempuan ini akan lebih cepat mengalami penurunan hormon dibandingkan laki-laki, yaitu mulai di atas usia 45 tahun. Dan hormonnya itu adalah hormon estrogen. Ketika estrogen itu berkurang, maka kemudian terjadi perubahan pada metabolisme lemak. Perempuan akan lebih cepat penumpukan lemaknya dan itu memberikan beban pada lututnya. Dan kemudian metabolisme kalsium, di mana kalsium tidak maksimal diserap ke dalam tulang. Akibatnya tulangnya tidak padat. Ketika tulang tidak padat juga akan membebani ke arah lutut gitu ya, karena tidak kuat alat geraknya. Tidak hanya itu, perempuan juga mengalami siklus yang berbeda dengan laki-laki, di mana perempuan itu ada siklus hamil. Pada saat hamil juga berat badannya bertambah, membebani lutut juga. Lalu zat gizi dia pun sebagian besar akan diambil oleh janin dan akan dibuat juga untuk proses ASI yang akan dia menyusui bayinya kelak, dan itu kemudian membuat juga kehilangan zat gizi penting, yaitu protein untuk otot berkurang, kalsium untuk tulang juga berkurang, sehingga alat geraknya mengalami penurunan zat gizi dan itu juga akhirnya membebani lututnya. Dan kemudian struktur tubuh perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan itu mempunyai panggul yang lebih besar dan itu juga bobotnya lebih besar juga dan mempengaruhi tekanan juga pada lutut. Dan kemudian yang terakhir adalah fashion nih. Perempuan rata-rata senang menggunakan sepatu yang heels dan itu juga memberikan beban pada lutut. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko yang membuat perempuan itu memang lebih rentan untuk mengalami nyeri lutut. Dan jawabannya adalah wanita rentan mengalami nyeri lutut adalah benar. Oke, Ibu, ini berarti menggunakan teknologi laser ini karena rasa sakitnya sudah tidak tertahankan atau ada alasan lain, Ibu? Sudah tidak tertahankan. Sudah tidak tertahankan. Iya. Memangnya sakit sekali, Ibu? Ya sakit. Sakit? Iya. Sampai sholat pun kadang sudah nggak bisa, Tidak Ibu? konsen ya kita ya. Jadi ingin cepat-cepat selesai ya sholatnya. Jadi kan karena sholat itu kan dia ada banyak gerakannya, maksudnya ada mulai dari kita ruku, sujud dan lain-lain, dan itu membutuhkan yang namanya sendi lutut kita yang kuat gitu, karena dia akan bertumpu pada itu. Ini kan sudah pakai laser waktu itu. Nah, waktu dipakai laser ada dibantu nggak ke dokter? Mungkin dituliskan resep obat mungkin, Ibu? ya ada. Jadi saya ada ke dokter juga, ada minum obat juga kan, hanya painkiller ya kalau Cuma iya painkiller. kan. Iya. Oke, waktu makan painkiller itu Hilang. terbantukan hilang Iya. sesaat. Iya. Oke, abis itu datang lagi nggak? Ya kalau obatnya habis dia muncul Datang kembali. lagi. Oke. Waktu dipakai nih pertama kali, rasanya apa, Bu? Rasanya itu ya berkurang ya, apa sih, kan hangat ya, menghangatkan gitu ya. Terus nyerinya itu ada berkurang gitu. Kemudian ya dari situlah, oh ya berarti saya harus ini nih, pakainya harus teratur gitu kan. Kan saya baca petunjuknya juga kan. Ya udah habis itu 2 kali sehari saya pakai 2 kali pagi sehari. dan malam. Cara pakainya bagaimana, Ibu? Jadi alatnya ditempel di sisi Ditempel di lutut, persendian ya lutut. yang sakit ditempel Berapa selama lama, Ibu? 15 menit. 15 Ya, menit. 15 Berarti menit. kiri 15 menit, Ya, lalu kanan 15 menit, Oke. gitu. Setelah itu waktu dipakai, rasa di lututnya bagaimana? Hangat ya, ada aliran Terasa aliran darah iya, begitu, lebih lancar. hangat gitu. Iya. Mungkin dia jadi tadinya beku atau gimana gitu, jadi mungkin agak lancar mungkin. Kusut gitu ya, Bu? Kusut. Ya pokoknya abis itu lebih enak gitu. Lebih enak. Iya. Nah, waktu pagi hari, di malam hari, setelah itu beraktivitas, besok-besoknya, itu perbaikannya makin positif atau bagaimana, Ibu? Makin positif. Berarti setelah dipakai, makin lama rasa sakitnya makin mengurang? Ya, makin berkurang. Sampai akhirnya menghilang? Alhamdulillah sekarang saya tidak sakit lagi. Wih, keren banget, luar biasa. Kita tes ya. Iya. Kalau sekarang ini berbau posisi ya. Iya. Hitungan 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Yuk, bangkit berdiri. Sakit nggak? Berdirinya bagus lagi. Silakan duduk, Ibu. Silakan duduk. Wah, Nah, keren banget. biasanya juga kalau duduk lagi juga nyeri. Iya, Ini nyeri. enggak ya? Betul. Jadi kalau kita bicara tentang nyeri ya, sebenarnya nyeri ini kan kompleks sekali ya kejadiannya ya. Jadi nyeri ini di situ ada terjadi yang namanya proses peradangan. Lutut kita kan ada nyeri ya di sini. Lutut kita itu terdiri dari tulang, jaringan ikat, otot, dan tendon dan lain-lain sebagainya, ya kan ya. Semuanya terjadi proses peradangan di sana. Jadi ketika teknologi laser ini menyinari daerah tersebut, maka
akan terjadi nih yang namanya proses pengurangan zat-zat yang mengalami peradangan ya. Jadi peradangannya itu akan dikurangi, rasa nyerinya juga akan berkurang, aliran darah itu akan ditingkatkan sehingga proses peradangan itu akan dialirkan lagi. Jadi lebih cepat berkurangnya. Dan yang pastinya ada satu lagi nih ya yang dilakukan oleh teknologi laser, yaitu teknologi laser ini juga membantu untuk memperbaiki kerusakan jaringan yang terjadi akibat proses peradangan tersebut. Jadi nyerinya berkurang, proses peradangannya juga berkurang, dan yang pastinya jaringan kulit kita dan jaringan diikat di sekitarnya itu akan regenerasi dengan baik. Ibu perlu ketahui bahwa kerja alat yang Ibu gunakan tadi itu adalah dengan panjang gelombang 460 sampai kemudian 905, dia memiliki penetrasi yang mendalam masuk ke lapisan kulit. Nah, di permukaan kulit ini nanti dia akan masuk melalui epidermis, di situ lasernya akan menyinari, kemudian lanjut ke dermis, hipodermis sampai mencapai otot, tulang dan persendian. Nah, kemudian kerjanya di situ adalah dia memblokir nyeri, tapi tidak sekedar blokir nyeri, tapi juga melancarkan aliran darah. Jadi kalau Ibu tadi merasakan bahwa ada panas, hangat gitu, itu pertanda bahwa aliran darah Ibu akan lancar. Ketika aliran darah itu dilancarkan dan menjadi lancar, maka dia akan membantu untuk menyembuhkan atau mengatasi peradangan, juga untuk mencegah peradangan, dan juga untuk membantu kondisi menstruasi. Sering nyeri yang timbul karena menstruasi, kemudian juga karena penyakit prostat. Nah, itu bisa membantu untuk diatasi nyeri dan kemudian sirkulasi darahnya. Betul. Terlebih lagi kan kalau misalkan teknologi laser ini dia bukan hanya berdiri sendiri ya kan ya. Sekarang sudah ada teknologi TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation, dan juga teknologi NMES ya, neuromuscular electrical stimulation. Kedua teknologi ini bisa kita satukan dengan yang namanya teknologi laser ya. TENS ini untuk mengurangi rasa nyerinya, NMES ini untuk memperbaiki jaringan otot, menguatkan otot, dan juga mencegah terjadinya nyeri berulang. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, ini adalah teknologi TENS ya, gambarannya seperti ini. Jadi yang namanya nyeri ini sebenarnya memang dihasilkan dari ujung saraf tepi pada tubuh kita. Tapi kalau misalkan kita menggunakan TENS, maka nyeri ini nantinya dia akan diblok sehingga tidak dihantarkan oleh ke otak kita dan kita tidak akan merasakan nyeri, dan nyerinya akan berkurang. Dan yang pastinya ketika nyeri ini berkurang, maka aktivitas kita akan jadi kembali normal lagi. Ya, nah kemudian yang teknologi NMES kita juga bisa lihat di gambar berikut ini. Kalau teknologi NMES, dia mengaktifasi kinerja otot kita. Dengan otot itu diaktifasi, maka dia akan dicegah dari proses atrofi atau penciutan. Orang-orang yang jarang bergerak atau selalu melakukan gerakan yang sifatnya statis, itu sangat mudah sekali mengalami penciutan atau penurunan massa otot. Nah, teknologi NMES itu akan mengaktifasi otot itu. Nah, apa yang tadi praktisi kesehatan sudah jelaskan. Tadi ada apa? Ada laser, ada TENS, ada NMES. Itu semua ada loh dalam satu produk namanya AccuLaser Evo. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Teknologi pertama, dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang, seperti 650 nanometer, 905, 808, 460, dan 830, bermanfaat untuk bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua yaitu di AccuLaser Evo adalah NMES. Otot, saraf-saraf kita direlaksasi. Bermanfaat untuk apa? Bantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan juga performa tubuh kita. Bermanfaat juga nih untuk pasien pemulihan stroke yang sedang keterbatasan gerak. Oke, teknologi ketiga adalah teknologi TENS. Dia disimulasi otot kita, saraf kita juga, agar semuanya dapat diblokir, rasa nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan mode TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Cara pakainya gampang sekali, yaitu 2 kali sehari aja, portable, bisa digunakan di mana saja. Tempelkan saja di area nyeri selama 10-30 menit. Ayo pemirsa, atasi nyeri sekarang juga, pesan sekarang juga, dan dapatkan promo-promo yang menarik. Dan juga tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera AccuLaser Evo. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGoMall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dengan teknologi laser tidak hanya kualitas darah, pembuluh darah, tapi ternyata bisa mengurangi rasa sakit Anda. Ibu Yeni, tadi kan
sendi lutut sudah selesai nih. Tapi ternyata masih ada satu jenis sakit namanya saraf kejepit. Saraf kejepit ini mungkin kalau mereka penonton belum pernah merasakannya, rasa sakitnya seperti apa, Ibu? Rasa sakitnya itu nano-nano ya. Iya, ada yang seperti ditusuk-tusuk, seperti disilet gitu. Aduh. Udah menjalar waktu. Iya, dari ujung kaki sampai ke pinggang. Jadi saya tuh kena L5 sama 4. L5 sama 4. Itunya bantalannya sudah menonjol pada saat itu. Iya. Sudah keluar. Sudah menonjol, berarti namanya menonjol. Dia menekan satu saraf. Betul. Saraf itu kemudian aliran darahnya menjadi terhambat. Kakinya kebas nggak salah satu? Betul, kebas. Jadi saya sebelah kiri itu. Nah, waktu kirinya kebas, Ibu panik nggak? Ini kenapa, atau dipukul-pukul atau bagaimana, Ibu? Aduh, itu rasanya saya kebetulan ngerasakan pertama kali itu malam ya. Aduh, malam lagi ya. Jadi itu pas mau tidur, ini saya salah urat apa kenapa ya tadi gitu kan. Aduh ini sakit sekali gitu kan. Makin lama makin sakit gitu kan. Sampai saya tidak tahan lagi, akhirnya tengah malam itu kita ke IGD. Ya ampun, Ibu. Saking sudah nggak tahan sakit, iya. Sakitnya luar biasa. Saya belum pernah seumur hidup saya ngerasain sakit itu. Dan kita harus paham bahwa yang disebut dengan rasa nyeri itu salah satunya adalah karena adanya peradangan pada tubuh kita. Jadi itu indikasinya tuh. Jadi kalau merasakan nyeri jangan diabaikan, berarti ada indikasi peradangan dalam tubuh kita. Dan peradangan itu akan meningkatkan kortisol. Kortisol ini yang kemudian meningkatkan tekanan darah. Lebih serius kalau tidak diatasi. Jadi saya mengapresiasi Ibu karena Ibu langsung mengambil tindakan menggunakan teknologi laser, kemudian TENS dan juga kemudian NMES. Akhirnya persoalan Ibu bisa teratasi. Lutut sudah terkendali. Nah, waktu itu Ibu pakaikan juga nggak kepada saraf terjepit ini? Ke pinggang ya. Ke pinggang. Iya. Nah, waktu itu apa yang Ibu rasakan? Ya sama ya seperti waktu lutut ya, ada aliran panas ya. Ini panas yang anget-anget gitu ya, Bu ya. Gitu. Lama-kelamaan sakit itu menurun sampai akhirnya menghilang. Iya, betul. Rasa nggak sakit begitu, dari dulunya sakit gitu, happy nggak rasanya? Ya alhamdulillah senang ya, karena kan awalnya kita kan sehat ya, merasakan ternyata kan sehat itu nikmat ya. Bener banget itu, bener banget. Setelah sakit itu ya saraf kejepit itu kan lama ya penyembuhannya, sekitar ada setengah tahun itu. Setengah tahun, ya. Oke. Tahukah Anda bahwa sinar laser ini bisa cegah namanya pengapuran di sendi lutut Anda? Ini dia penjelasannya. Kenapa sih bisa terjadi pengapuran di daerah tersebut, ya kan ya? Jadi yang namanya tulang kita terjadi pengapuran itu enggak ujuk-ujuk dia langsung ada di sana pengapuran ya. Jadi dia ada proses di dalamnya ya, mulai dari nih awalnya ya. Biasanya dia dimulai dengan yang namanya proses pergesekan antar tulang kita atau antar sendi kita. Nah, pergesekan ini sendiri nantinya dia akan merangsang tubuh kita untuk membentuk terjadinya jaringan tulang yang baru, ya kan? Jaringan tulang yang baru ini nantinya inilah yang kita sebut sebagai pengapuran sendi kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah nih agar tidak terjadi yang namanya pengapuran sendi? Yang pertama adalah kita lakukan latihan fisik. Karena dengan kita latihan fisik, maka minyak atau oli yang pada sendi kita sebutnya ini dia akan diproduksi sehingga mencegah terjadinya pergesekan antar tulang dan sendi kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita kurangi proses peradangan di daerah tersebut ya. Proses peradangan ini kita apa? Kita kompres ya, kemudian kita hangatkan, dan kita bisa gunakan nih teknologi laser khusus untuk meredakan nyeri di daerah tersebut. Dengan teknologi laser ini kita gunakan, maka proses peradangannya akan berkurang, dan nanti yang namanya proses pembentukan jaringan tulang yang baru ini juga bisa kita cegah. Dengan kita cegah, maka tidak terjadilah yang namanya proses pengapuran pada sendi dan tulang kita. Terlebih lagi, jika kita gunakan teknologi laser ini, maka teknologi laser ini akan membantu agar jaringan ikat di sekitar lutut kita itu dia akan regenerasi dengan baik, sehingga penopangan pada sendi lutut kita itu akan jauh lebih baik lagi. Dan yang pastinya semuanya ini harus kita kombinasikan. Ada yang namanya TENS, ada yang namanya NMES ya Mbak Rita ya. Betul. Nah, untuk regenerasi jaringan ikat, regenerasi tulang itu membutuhkan bahan dasarnya adalah kolagen. Jadi kolagen inilah yang akan membantu proses regenerasi tersebut. Jadi selama ini mungkin pemirsa mengenalnya kolagen itu hanya buat kulit, buat kecantikan. Padahal tidak demikian. Bahwa kolagen ini ada di semua struktur tubuh kita. Nah, kolagen ini bisa distimulasi produksinya adalah dengan penggunaan
teknologi laser, kemudian juga dikombinasi tadi dengan TENS dan kemudian NMES. Jadi teknologi laser ini yang digunakan oleh Ibu Yeni, ini dia mulai dari panjang gelombang nih 460 nanometer, 650 nanometer, kemudian ada 808, 830 nanometer dan 905 nanometer. Ya, jadi sinar-sinar laser ini ketika dia sampai ke tubuh kita, maka dia akan masuk hingga ke tulang dan sendi kita. Jadi ketika kita gunakan, fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah untuk merangsang kolagen dan jaringan ikat agar regenerasinya lebih bagus, sehingga mencegah terjadinya proses penuaan pada organ tubuh kita. Tapi di sini juga ada teknologi NMES dan juga teknologi TENS ya. TENS ini fungsinya adalah untuk memblokir rasa nyeri, sehingga rasa nyeri ini tidak bisa disampaikan ke otak, sehingga kita tidak bisa nih merasakan nyeri. Karena nyeri ini sendiri harus disampaikan ke otak dulu, baru kita bisa rasa nyerinya, itu kita bisa rasakan. Tapi dengan kita memanfaatkan teknologi TENS, kurang lebih seperti ini ya gambarannya ya. Jadi kalau misalkan kita pakai TENS, maka rasa nyeri ini akan diblokir sehingga kita tidak bisa merasakan rasa nyeri tersebut. Kalau rasa nyerinya ini sudah kita atasi, untuk mencegah terjadinya proses nyeri berulang, maka kita harus menguatkan jaringan-jaringan otot di sekitar tubuh tersebut. Maka bisa kita manfaatkan nih teknologi NMES atau kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation, yang nantinya bisa menguatkan otot kita, kemudian menguatkan jaringan ikat di sekitarnya, dan yang pastinya ini bisa kita manfaatkan untuk orang-orang yang memang tadinya sudah jarang sekali berolahraga. Dengan kita manfaatkan ketiga teknologi ini, maka mengurangi rasa nyeri, kemudian kita juga sudah menjaga agar tidak terjadi yang namanya nyeri berulang. Nah, penggunaan teknologi laser ini itu luas pemirsa. Bisa digunakan oleh orang-orang yang mengalami osteoartritis, nyeri karena osteoartritis. Bisa juga karena nyeri persendian lainnya. Atau yang suka olahraga kemudian berdampak nyeri setelahnya. Dan itu juga bisa dibantu dengan teknologi laser ini dan membantu percepatan penyembuhan luka. Termasuk luka pada diabetes mellitus. Dan kemudian juga mengatasi nyeri prostat dan juga nyeri pada menstruasi, nyeri sakit gigi, dan kemudian juga untuk nyeri bagian-bagian tubuh kita secara keseluruhan itu bisa dibantu dengan teknologi laser ini. Untuk pemirsa yang sedang sakit, nyeri sendi, mungkin sebaiknya mencoba teknologi laser. Seperti yang telah saya coba, insya Allah hilang sakit sendinya. Hilang sakit sendinya, luar biasa. Terima kasih Ibu Yeni ya. Sama-sama. Atas kehadiran di sini, sangat memberkati kita semua. Banyak sekali solusi yang juga kita dengarkan hari ini. Apa yang tadi praktisi kesehatan sudah jelaskan. Tadi ada apa? Ada laser, ada TENS, ada NMES. 3 kombinasi jadi satu. Ini semua ada dalam satu produk, namanya adalah EQ-Laser Evo. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Teknologi pertama adalah dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang seperti 650 nanometer, 905, 808, 460, dan 830. Semuanya bermanfaat untuk bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah di EQ-Laser Evo ini adalah NMES. Otot kita, saraf-saraf direlaksasi. Ini bermanfaat untuk bantu pemulihan pasca cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga menambah kekuatan otot dan juga performa tubuh kita. Bermanfaat juga untuk pasien pemulihan stroke yang sedang keterbatasan pergerakan. Teknologi ketiga adalah teknologi TENS. Nah, teknologi ini menstimulasi otot dan saraf agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Cara pakainya gampang. Cukup 2 kali sehari, portable. Bisa digunakan di mana saja. Tempelkan saja di area nyeri selama 10-30 menit. Ayo pemirsa, atasi nyeri sekarang juga, pesan sekarang juga, dan dapatkan promo-promo sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera EQ-Laser Evo. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan EQ-Laser Evo.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.